Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, wabil khusus takmir masjid beserta pengurus, juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan hidup ini pasti mengalami yang namanya ujian. Sing lungguh pojok oleh ujian. Sing lungguh ngarep niki ya oleh ujian. Sing mburi nggih oleh ujian, sing ngomong ya oleh ujian, sing cadaran oleh ujian, cadaran masker maksudnya iki, sing ora maskeran ya oleh ujian, sing sugih oleh ujian, apa maneh sing ora pati sugih, nggih, kathah ujiane, waras niku nggih ujian, napa maneh sing armeu. Sing remek ya tambah ujian. Jadi hidup ini adalah penuh dengan ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau kita sering mengenal dengan istilah musibah. Musibah itu menurut para ulama adalah sesuatu yang tidak mengenakkan. Jadi musibah itu pada dasarnya tidak mengenakkan. Mboten ngenaken. Itu namanya musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bicara musibah itu ada 3 macam. Yang diingat-ingat. Musibah ada 3 macam. Yang pertama musibah umum yang menimpa bumi plus manusia. Tapi alhamdulillah ini jarang terjadi. Tapi sekali terjadi kayak di mana waktu itu di Palu nggih. Itu musibah bumi plus manusia. Termasuk umat-umat terdahulu rata-rata musibahnya itu adalah kerusakan bumi plus manusia. Kemudian yang kedua adalah musibah manusianya saja. Buminya utuh tapi masyarakatnya, warganya, umatnya, bangsanya yang terkena musibah. Nah, ini cocok dengan kejadian saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Buminya tetap stabil, bahkan konon cuacanya bertambah seger, tambah cerah, karena banyak orang yang terbatas, keluar terbatas, ke pasar terbatas, yang biasa nongkrong di warung juga terbatas, isine dompet terbatas, ke ATM terbatas, bahkan saking apike ATM-nya juga minta maaf. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Saldonya pun, ATM-nya pun meminta maaf. Ini adalah model kita saat ini. Buminya stabil, bahkan cenderung mungkin baik ketika dilihat dari aspek ekonya. Tetapi di sisi lain manusianya di seluruh dunia saat ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit yang meninggal. Model yang ketiga para hadirin adalah ujian individu. Alamnya normal. Isinya manusianya juga relatif normal. Tapi individunya yang mengalami ujian. Contoh, banyak dari kita yang pasti ada cobaan. Mungkin cobaan yang paling banyak apa Pak, Bu? Bab napa sing paling kathah niku? Wah, nggih. Cobaan yang paling umum adalah mafi fulus. Orang duwe niku paling umum para hadirin. Ada yang dicoba dengan penyakit. Ada yang dicoba dengan keluarga. Ada yang dicoba dengan anak, ada yang dicoba dengan
tonggo sing banter, ada yang diuji dengan tetangga, ada yang diuji dengan usaha. Usahane ora tahu bati rugi tok para hadirin. Ada juga yang diuji dengan teman kerja di kantor, di tempat kerja dan lain-lain. Ada yang diuji mulai urip golek kerjaan wangil babar blas para hadirin. Kapan kerja ini ditolak, kerja ini ditolak. Pasti kita itu mengalami yang namanya ujian. Jangan dikira, wah le Pak Ustadz kok ya ora pati ana ujian. Aja dikira. Semakin orang beriman, semakin orang bertakwa, semakin orang berusaha mendekat kepada Allah, maka akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apakah orang kalau sudah dekat dengan Allah, atau apakah kalau orang sudah beriman kepada Allah kemudian lantas tidak diuji? Jawabannya tidak para hadirin, pasti tetap diuji. Kalau beriman kemudian tidak diuji, maka orang seluruh dunia akan beriman. Maka kalau beriman tidak akan diuji, mungkin panjenengan ini adalah orang yang tidak akan diuji. Karena saya sudah kenal jenengan sudah tahunan, wajah-wajahnya nggih niki, tapi kenyataannya nggih sik diuji. Padahal jenengan ini ahli masjid, ahli zikir, ahli salat berjamaah, tapi kenyataannya tetap saja ada ujian. Dari manapun tetap ada yang namanya ujian. Ini Al-Quran yang menggariskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu Jangan dikira kalau sudah beriman, mengucapkan beriman, kemudian dia tidak akan diuji oleh Allah. Tidak. Artinya apa? Meskipun beriman, maka tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang terberat ujiannya adalah para nabi. Yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi, para rasul. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya berikutnya. Ini adalah manusia yang berat ujiannya. Oleh karenanya para hadirin, jangan khawatir. Ketika kita diuji dan pasti kita itu ada ujian, jangan khawatir. Allah itu menguji, pasti akan kita itu mampu untuk menghadapi. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi ketika diuji dengan apapun, mari berusaha kita bersabar. Kuncinya satu, bersabar. Gampang ngomong sabar, tapi angel ngelakoni, termasuk sing ngomong niki. Sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena pahala yang tanpa batas, pahala yang sangat luar biasa adalah pahalanya sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar ini tanpa batas. Dan sebagai penutup para hadirin, kalau musibah atau ujian ini mengenai pada orang yang beriman, maka dua kemungkinan. Ini kuncinya. Bisa jadi penebus dosa. Bisa jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau naikkan kelas, maka sampean akan saya uji. Seperti itu para hadirin. Atau misalkan jenengan sinten Pak namine? Kulo apal jenengan tapi namine gelek lali. Pak Nawi, ya. Pak Nawi, jenengan lurus tapi pernah tidak lurus, umpamanya contoh, Pak. Kok diguyu-guyu sih, Wong? Wong iki contoh lho. Pernah lurus, kemudian pernah tidak lurus. Kemudian Allah menegurnya, diberikan teguran supaya dia kembali lurus. Lah ini namanya teguran dari Allah supaya kembali ke jalan yang lurus. Biyen sampean ngalor, kok nyelentang sih? Sik tak duduke titik, cek ngalor meneh. Nah, seperti itu maksudnya. Yang ketiga para hadirin, naudzubillah.
ini adalah mengena pada orang yang tidak beriman atau orang munafik atau orang musyrik. Ini adalah ukubah atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kalau musibah ujian pada orang yang beriman, maka bisa jadi satu, diangkat derajatnya. Bisa jadi penebus dosanya. Yang kedua, bisa jadi memperingatkan kepada orang yang lurus, kemudian nyelintut, kemudian supaya kembali lurus. Yang ketiga, ini adalah ukubah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini termasuk mengangkat derajat bagi kita yang beriman. Yang lockdown bertambah sabar. Pokok lockdown sabar jadi kupu-kupu. Tapi lockdown ora sabar lulus dari tukang paidu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Keluar dari lockdown seperti kepompong, lulus jadi kupu-kupu. Kita lockdown maka kita menjadi baik. Amin amin ya rabbal alamin. Cekap matur saking kula, keripik gedang godhong, titik edang pokok padha, kecepot gulena merah, bila salah lopot nyaona sabara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di waktu yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.